Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gus Wikan Bakpaki dengan MP44222107. Di sini saya melaporkan podcast. Nah, pada podcast ini langkah itu adalah awalnya itu ke PR atau quotation, habis itu ke PO, executive receiving, vendor bill dan payment. Model purchase digunakan untuk menangani proses pembelian barang dari pemasok dari permintaan awal hingga pembayaran. PR atau RFQ digunakan untuk mengajukan kebutuhan pembelian barang atau jasa. PR dapat diajukan oleh divisi gudang atau operasional. ODO dibuat melalui fitur request RFQ. PO setelah PR disetujui, RFQ dikonversi menjadi PO yang sah dan dikirimkan ke vendor. Receiving barang datang dari vendor dan catat sebagai penerimaan barang. Jumlah kuantitas dan kedatangan diverifikasi. Setelah barang diterima, vendor memberikan invoice, ODO mencocokkan PO penerimaan barang dan invoice untuk validasi. Setelah verifikasi selesai, sistem akan mencatat dan memproses bayaran ke vendor sesuai metode pembayaran yang disepakati. Next, kita akan next. Slide selanjutnya, skenario purchase. ODO secara otomatis mendeteksi bahwa stok kompas rem minimum level, sistem membuat request FFQ untuk pembelian 20 pieces kapas rem. PO purchasing menyetujui RFQ dan membuat PO ke vendor. PT Komponen Motor Prima PO untuk 20 pieces kampas rem seharga 45.000 yang totalnya 900.000. Penerimaan barang atau receiving barang diterima di gudang cabang Jakarta. Petugas mencatat 20 pieces kampas rem diterima tanpa kerusakan. Vendor kirim invoice. Vendor mengirim invoice sebesar 900.000. Staf keuangan mencocokkan invoice dengan PO dan data penerimaan. Validasi berhasil, vendor bill divalidate. Setelah 7 hari, pembayaran dilakukan via transfer invoice, vendor berubah status menjadi paid di ODO. Jadi kita langsung ke simulasinya aja di ODO. Yang pertama kita ke inventory. Habis itu ke user, e-commerce kita masuk ke user nih. Saya itu kita new. Habis itu ini nama bebas, kita nama saya aja Gusta. Purchase. Jadi kita isi email. Di sini salesnya kita ganti. Ini kita hilangin semuanya. Kita ke setting, itu kita ke change password. Kita di sini masukin new password kita. Habis itu ke user e-commerce lagi, habis itu ke groups. Habis itu kita ke new lagi. Saya itu masukin nama PT kita, yaitu PT Komponen Motor Prima. Ini kita masukin alamat kita aja, bebas. Sini masukin kabupatennya Jawa Barat, karena kita di Bogor, kita Jawa Barat. Saya itu kita masuk ke user e-commerce lagi, habis itu kita ke companies.
Kita logout dulu, kita masukin database kita. Karena kita purchase, jadi kita sini lihat purchase@gmail.com. Setelah itu kita masukin produk type-nya ini consumable. Setelah kita ke sales. Di sini kita new, kita masukin kampas rem. Ini masukin nama PT kita lagi, Kabupaten Mata Terima. Ini masukin tanggalnya. Ini kita masukin produknya, produk kampas. Kuantitinya kita masukin. Yang tadi saya jelaskan di PPT, kita masukin sesuai. Dan harga tadi sesuai dengan PPT itu 1 unitnya 45. Saya itu kita lanjut. Ini di PO, ini waiting bills. Terus kita vendor bills, habis itu kita confirm draftnya, kita confirm. Kita ini lupa masukin tanggalnya, terus kita confirm lagi. Habis itu kita guys payment. Karena udah sesuai, habis itu kita kira payment aja. Dan selesai untuk nomor 1 pada puas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Jaya Rahab dengan NPM 4422210051. Di sini saya mendapatkan PT Service, ya. Di sini saya membuat PT Motorride Indonesia, ya, sebagai jasa servis motor lebih tepatnya. Di sini saya mendapatkan modul sales. Di sini saya akan menjalankan simulasi dari sales order, delivery, customer invoice, selanjutnya adalah payment. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, untuk sales order ini, jadi kita ngebuat penawaran nih. Kalau di delivery order ini, berdasarkan sales ordernya, kita membuat sales order untuk memproses pengiriman barang. Tapi karena ini service, ya, ini tidak ada delivery dan delivery order. Selanjutnya ada customer invoice nih, dari faktur pelanggannya. Setelah eh, service dan pengiriman selesai, dan selanjutnya itu adalah payment untuk pembayaran yang dilakukan pelanggan untuk memperbarui status invoice-nya. Nah, ini ada skenario sales yang saya buat. Simpelnya ini, jadi pelanggan datang nih, adminnya membuat sales order. Untuk jenis layanannya di sini kita akan membuat dua jenis layanan, yaitu servis ringan dan juga servis berat. Nah, jadi teknisinya ini secara langsung melaksanakan pekerjaannya, ya. Jadi status sales order ini berubah jadi done,
Dan delivery order ini tidak digunakan karena nggak ada pengiriman ke pelanggan ya. Ini langsung soalnya. Oke, pembayarannya langsung dilakukan ya. Jadi intermediate payment. Oke, langsung saja dan dicatat di sistem. Oke, kita langsung aja di sini ke udunya. Sebelumnya saya membuat PT Motorride ini sebagai jasa servisnya dan PT Astra ini sebagai orang yang memesan jasa servisnya. Bisa dilihat di discuss ini, langsung saja kita ke setting, kita nyalakan dulu kumbangnya. Oh, active developer mode. Nah, ini udah ada kumbangnya, tandanya udah aktif developer mode-nya. Jadi sebelumnya itu kita akan membuat user dan juga company, tapi berhubung di sini company-nya sudah saya buat ya. Company yang pertama ada Motorride sebagai service, Astra sebagai customer-nya. Dan untuk usernya sendiri, karena saya sales ya, sini saya sudah membuat user salesnya dengan nama Rijaya Sales dan loginnya salesgmail.com. Passwordnya juga sudah saya buat dan saya sudah coba login dan menjadi di sini confirm. Nah, langsung saja di sini untuk tes apakah benar sudah confirm. Kita masukkan tadi salesgmail.com, salesgmail.com, maaf, gmail.com. Passwordnya kita masukkan. Langsung saja kita login. Di sini kita masuk ke sales ya. Nah, di sini tuh kita tuh harus buat dulu, ini contohnya yang tadi kita hapus dulu aja, kita ulangi dari awal. Up. Oh iya. Nah, kalau buat ngapus ini harus di cancel dulu nih. Oke, kita cancel, kita set. Oke, baru bisa kita hapus. Set. Oke, ini udah kita hapus. Selanjutnya kita buat products-nya dulu nih. Karena kita produknya service ya, jadi ini contohnya nih. Saya sudah buat untuk eh, jasa servis ringan. Nah, untuk produk type-nya kita buat di sini service. Dan begitu pun juga yang jasa servis berat. Langsung saja di sini kita buat pertama dari quotation. Kita quotation. Nah, kita cek lagi ya ini simulasi yang apa aja yang harus kita jalankan di sini. Kita di sini harus menjalankan sales order sampai dengan payment. Oke, langsung saja. Oke, sebelum membuat sales order, kita buat dari quotation dulu ya, penawaran ya. Kalau sudah di-confirm, dia akan jadi quotation send, baru jadi sales order. Misalkan di sini customer-nya tadi PT Astra ya yang sudah kita buat, dan produknya di sini PT Astra melakukan servis ringan dan juga servis berat misalnya. Servis berat misalnya. Untuk kuantitinya, servis ringannya dia 5 dan servis beratnya dia ada 5 juga. Dan ini ada totalnya ya, 150.000. Payment termnya bisa kita buat jadi immediate payment, tapi coba kita tes yang 15 days saja. Nah, ini udah semua ya teman-teman ya. Langsung saja di sini kita bisa send by email untuk mengirim ke PT Astra-nya. Tapi agar lebih cepat kita confirm saja biar dia menjadi sales order di sini. Nah, ini statusnya sudah sales order ya. Bisa dilihat sekarang jadi SO 00035. Oke, kita lihat dulu di sini dari kuantitinya. Oke, langsung saja ini kita akan membuat invoice untuk dikirimkan kepada accounting untuk melihat paymentnya ya. Di sini kita pakai yang regular invoice. Oke, bisa kita lihat ya di sini status sales ordernya masih bersifat draft. Oke, invoice date-nya misalkan dibayarnya nih hari ini nih tanggal 18 bulan 7. Nah, ini yang dipesan tadi ya oleh PT Astra Tbk ada servis berat dan servis ringan. Oke, langsung saja di sini kita confirm ya. Nah, ini bisa aja langsung aja kita lakukan register payment ya untuk memastikan bagian sales order ini in payment. Caranya kita klik register payment, jurnalnya ini bank.
metodenya manual. Dan ini nih, amount-nya kan ada 150 tadi ini rupiah ya. Oh enggak, kita ubah ke USD aja. Ini ada salah pengaturan ya. Harusnya ini kita ubah ke rupiah. Tinggal kita create payment. Selesai nih. Jadi ada status di sini menjadi in payment dari draft menjadi posted. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajida Zainabila dan NPM 4422210050. Di sini saya sebagai accounting dan finance. Jadi di modul accounting dan finance ini saya membuat chart of account, kemudian opening balance, kemudian transaksi otomatis dari modul lain, kemudian asset management, dan kemudian laporan keuangan. Jadi tugas accounting dan finance ini yaitu mencatat transaksi keuangan, mengelola aset, dan menyusun laporan keuangan terintegrasi untuk dua cabang. Jadi COA sendiri ini menyiapkan struktur akun-akun keuangan seperti kas, piutang, pendapatan, beban, PPN, dan lain-lain sebagai dasar pencatatan akuntansi. Kemudian opening balance ini menginput saldo awal akun seperti kas, piutang, hutang, dan persediaan agar laporan awal sesuai kondisi sebenarnya. Kemudian ada transaksi otomatis dari modul lain itu, semua transaksi dari sales, purchase, inventory akan otomatis membentuk jurnal. Contohnya itu invoice penjualan, kemudian jadi pendapatan dan piutang. Kemudian ada aset manajemen, yaitu mencatat aset tetap seperti kendaraan servis, peralatan bengkel. Kemudian menjadwalkan penyusunan otomatis berdasarkan umur aset dan metode depresiasi. Kemudian ada laporan keuangan, yaitu menyusun laporan akuntansi lengkap seperti neraca, laba rugi, arus kas, buku besar, laporan PPN untuk pajak. Kemudian di sini ada skenario accounting dan finance. Yang pertama itu create chart of account, buat akun-akun utama seperti kas, piutang usaha, hutang usaha, pendapatan, jasa servis, beban operasional seperti gaji dan lain-lain, PPN keluaran dan PPN masukan. Yang kedua, input opening balance, masukkan saldo awal, misal kasnya itu sebesar 50 juta, piutangnya itu sebesar 10 juta, dan hutangnya itu sebesar 5 juta, persediaan sebesar 15 juta. Yang ketiga itu transaksi otomatis dari modul lain seperti dari sales, yaitu penjualan servis motor, kemudian muncul jurnal, yaitu pendapatan, dan piutang dari purchase, yaitu pembelian spare part, kemudian muncul jurnal, yaitu hutang dan persediaan dari payment, itu pembayaran customer atau vendor, kemudian update kas atau bank. Yang keempat itu ada aset manajemen, input aset seperti kompresor, laptop, meja kerja. Kemudian tetapkan nilai aset, umur manfaat, misalnya itu 5 tahun. Kemudian metode penyusutan sistem otomatis, dihitung depresiasi bulanannya. Yang kelima itu laporan keuangan generate, yaitu neraca, balance sheet, kemudian laba rugi, yaitu profit dan loss-nya, kemudian arus kas, buku besar, laporan pajak atau PPN. Pertama kita masuk dulu ke modulnya. Kemudian kita login akan database. Yang kedua kita masuk. Ini PT kelompok kami, yaitu PT Motorrad Indonesia. Kemudian kita logout, lalu masuk menggunakan user accounting. Kemudian ke menu discuss, accounting. Kemudian ke configuration dan yang chart of account. Kemudian di sini kita membuat akun baru. Ini seperti ini. Kita buat, klik new. Kemudian kita masukkan kodenya 1011 account name. Tipe bank, tipenya itu kemudian ini tipenya itu bank and cash. Kemudian kita save. Lalu buat lagi piutang usaha, kodenya dulu piutang usaha.
tipenya tipenya itu yang receivable. Kemudian kita save lagi, kita buat lagi, kita masukkan kodenya 1201 account name-nya itu persediaan, kemudian tipenya itu current asset, kemudian kita simpan, kita buat lagi, kodenya itu 11310 PPN, tipenya current asset, kemudian satu usaha, tipenya itu payable, kasih lagi, kodenya 21310, account name-nya PPN, tipenya current liabilities, seperti kemudian 4101 yang terakhir kodenya 1 tipenya itu expenses, kita simpan, setelah itu masuk ke menu accounting, kemudian kita ke ini kita ke accounting, ke journal entries, kita buat ini outline, kita ke gas, kemudian kita masukkan jumlahnya 50. Piutang usaha, kita masukkan jumlahnya itu 10 juta. Kemudian lagi itu untuk persediaan. Kita bikin lagi piutang usaha, masukkan nominalnya itu, masukkan modal, kemudian ini kita modal, masukkan, kemudian kita close, debit sama kredit itu harus sama jumlahnya. Kemudian kita setelah kita klik pos untuk memvalidasi saldo awal, kemudian kita masuk ke menu sales, kemudian kita, ini kita klik new quotation, kemudian ini kita klik invoice, kita confirm,
Kemudian kita ke purchase. Ini. Masuk ke nama accounting, customer, payment. Ini masukkan aset-asetnya ini, contohnya seperti laptop, kemudian kita ke no accounting. Ini aku ke reporting. Balance sheet. Nah, reporting, balance sheet. Ini profit and loss. Ini hasil report balance sheet-nya ini ada aset nih kas yaitu sebesar 50 juta, piutang usaha sebesar 10 juta 150, persediaan barangnya itu 15 juta, liability-nya itu minus 75 150 juta. Kemudian ini utang usaha itu minus 5 juta, modalnya itu minus 70, profit loss to report itu minus 150. Lagi kita lihat profit and loss-nya. Print. Itu sama ya. Ini profit and loss-nya. Ini general ledger-nya PT Motorlight Indonesia. Kemudian ke tax report-nya, kita print. Ini jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gila Aulia, NPM 444222136. Di sini saya menjelaskan tentang modul inventory atau warehouse. Stepnya itu yaitu incoming shipment, internal transfers, outgoing shipment, dan reporting. Inventory ini untuk mengelola alur barang masuk dari raw material, perpindahan antar lokasi, pengeluaran barang jadi atau ready goods dari gudang secara efisien dan real time. Yang pertama itu incoming shipment. Gunanya itu untuk menerima barang masuk berupa bahan baku atau raw material dari vendor ke lokasi gudang. Memvalidasi dokumen receipt akan menambahkan stok secara otomatis. Lalu ada internal transfer, memindahkan barang antar lokasi seperti dari gudang ke lokasi produksi atau dari lokasi produksi ke gudang jadi. Proses dilakukan langsung di modul inventory. Terus ada outgoing shipment untuk mengelola pengeluaran barang jadi atau ready goods untuk dikirim ke pelanggan. Validasi delivery order akan mengurangi stok dari gudang secara otomatis. Yang terakhir ada reporting untuk menyediakan laporan terkait pergerakan stok, nilai persediaan, dan lokasi barang. Dapat difilter berdasarkan tanggal, produk, atau gudang.
Hmm. Selanjutnya ada skenario dari inventory atau warehouse. Di sini kita memfokuskan pada incoming atau RM dan outgoing atau RG. Yang pertama itu kita buat lokasi gudang dengan menambahkan dua lokasi, yaitu gudang bahan baku atau bisa disebut incoming dan gudang barang jadi atau bisa disebut outgoing. Inventory adjustment itu untuk menginput stok awal bahan baku di gudang bahan baku. Contohnya di sini nanti kita akan menginput oli 100 piece. Lalu ada incoming, yaitu menerima bahan baku dari vendor dengan cara kita membuat visip, lalu kita pilih gudang bahan baku sebagai lokasi tujuan, terus kita memvalidasi dan stok pada gudang bahan baku akan bertambah. Lalu ada internal transfer, yaitu memindahkan bahan baku ke lokasi produksi dengan cara membuat internal transfer dari gudang bahan baku ke lokasi produksi lalu memvalidasinya. Terus ada transfer barang jadi. Setelah produksi selesai, lalu kita pindahin nih produknya ke gudang barang jadi yaitu dengan cara membuat internal transfer dari lokasi produksi ke gudang barang jadi lalu memvalidasinya. Lalu ada outgoing. Kita mengirim barang ke pelanggan dengan cara buat delivery order dari gudang barang jadi, memvalidasi dan stok barang jadi itu akan berkurang. Lalu terakhir adalah laporan inventory, yaitu melihat pergerakan dari stok bahan baku sama barang jadi, nilai persediaan, dan stok on hand. Selanjutnya, kita akan langsung mengaplikasikannya dengan database yang sudah tersedia. Ini merupakan tampilan awal dari Odonya dengan eh, mengakses database yang sudah disediakan. Lalu kita ke sini, terus kita pilih modul inventory. Di sini kita mau pencet configuration, terus kita setting. Nah, di sini multi-step routersnya akan saya nyalakan. Storage location-nya juga akan saya nyalakan. Lalu setelah itu kita akan ke configuration lagi, terus kita pencet warehouse-nya. Ini kita save dulu. Nah, setelah itu kita pencet configuration-nya, kita pencet warehouse. Nah, di sini kan udah ada tampilan seperti ini. Lalu kita pencet yang new. Ini langsung kita ganti aja ke jasa servis kelompok saya, yaitu PT Motorride. Kita isi nama perusahaannya, terus habis itu kita short name-nya itu M-Ride, di sini saya tulisnya. Lalu di sini saya setting receive good in input dan quality and then stock menggunakan 3 step. Habis itu di outgoing shipment-nya saya juga memakai yang 3 step. Lalu setelah itu kita pencet ini save. Nah, tuh kita masuk ke modul purchase nih, kita masuk ke modul purchase.
Ini merupakan tampilan modul purchase-nya itu. Lalu kita klik new, kita membuat RFQ-nya. Ini eh saya memakai yang PT Komponen Motor 5. Lalu di sini saya mau add produk. Di sini kita pakai yang yang storage box aja. Terus habis itu kita pakai quantity-nya 10. Yes. Di sini order deadline-nya kita buat biar yang sama saja. Terus year company-nya kita buat authorite. Terus kita save, lalu kita confirm. Lalu setelah ini kita ke modul inventory lagi. Nah, nih kita ke di sini tuh udah ada banyak pilihannya. Nah, kita pencet yang receipt. Nah, ini. Lalu kita ini tadi pesanan yang RFQ yang sudah kita buat, kita validate. Lalu setelah itu kita back to nah, ke sini. Nah, kita ke internal transfer. Nah, terus kita pencet ini. Nah, ini merupakan tampilannya. Lalu kita validate. Lalu setelah kita validate ini,
kita ke detail information, ke detail operation. Lalu setelah tampilan seperti ini, kita pencet ini, kita pencet yang ini. Lalu setelah seperti ini, kita pencet ini, lalu kita pencet produknya. Nah, ini merupakan tampilan jenis produknya. Nah, ini tuh produk name-nya itu storage box yang tadi kita udah pesen. Nah, ini merupakan ada produk type-nya, ada invoice-nya, ada re-invoice-nya. Itu ada one hand-nya, ada 28 unit. Sold-nya 0, purchase-nya 10. Lalu, habis itu kita pencet yang di samping, icon di samping inventory ini. Terus kita ke modul sales. Setelah itu, kita buat quotation. Kita pencet yang Astra TBK ini. Terus tadi produknya sama yang kayak tadi. Jadi kita ganti aja deh dengan yang ada ini. Nah, udah. Kalau kita mau search juga bisa. Jadi kita kuantitinya 10. Lalu kita pencet confirm. Nah, ini dari quotation send lalu berubah jadi sales order. Ini nomornya juga berubah. Jadi kita pencet yang delivery. Ini kita validate dulu. Ini dari draft, waiting, ready, ke down. Ini. Lalu kita ke modul inventory lagi. Kita lihat yang di pick ini. Sorry. Nah, yang di pick ini sudah tidak ada karena tadi udah kita ready-in dan udah kita validasi. Jadi barangnya juga udah sampai dan juga udah dikirim.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hermalia Putri, NPM 4422210035. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester tentang Enterprise Research Planning mengenai modul khusus. Di sini saya memilih modul survei. Apa sih modul survei itu? Modul survei di UDU adalah fitur atau aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan dan menganalisis survei atau kuesioner secara digital. Modul ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan umpan balik atau feedback dari pelanggan, karyawan, atau pihak lain dengan cara yang praktis dan terintegrasi langsung ke dalam sistem UDU. Berikut adalah skenario modul survei. Yang pertama itu, tim admin atau supervisor operasional membuat survei baru di modul survei untuk keperluan evaluasi kepuasan pelanggan terhadap layanan servis dan pembelian spare part. Yang kedua, survei disusun dengan beberapa pertanyaan pilihan ganda atau isian singkat yang mencakup kualitas pelayanan, ketepatan waktu pengerjaan, keramahan staf, dan kepuasan terhadap harga. Yang ketiga, survei disimpan dan disetting agar dapat diakses melalui link online atau dapat dicetak setelah pelanggan menerima layanan. Yang keempat, setelah pelanggan menyelesaikan servis atau pembelian, admin memberikan link survei melalui WhatsApp atau email untuk menyerahkan form survei untuk diisi langsung di tempat. Yang kelima, pelanggan mengisi survei dan hasilnya secara otomatis akan tercatat di dalam sistem UDU. Yang keenam, tim survei atau supervisor secara berkala meninjau hasil survei melalui dashboard laporan modul survei. Nah, berikut tutorial cara menggunakan modul survei. Yang pertama itu kita pilih dulu database-nya. Karena saya di sini kelompok 2, jadi saya pilih yang database kelompok 2. Terus masukin user yang udah dibuat. Usernya itu survey@gmail.com dan passwordnya itu 123. Nah, kalau udah kita masukin. Nah, yang pertama ini tampilan awal itu ada menu discuss. Nah, di sini kita uh, klik yang kotak 9 ini yang kecil di samping kalimat kata discuss, terus kita pilih yang survei. Nah, kita klik. Nah, di sini itu ada survei-survei yang sudah dibuat untuk perusahaan itu. Nah, di sini nama perusahaan saya itu adalah PT Motorrad Indonesia. Itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Jadi dia itu ada servis motor dan jual beli spare part. Nah, cara buat surveinya itu yang pertama di sini kita klik new. Nah, di sini itu ada pilihannya survei live session, assessment atau custom. Nah, di sini kita pilih yang survei. Nah, di sini terus ada pilihannya question, option, description, dan end message. Nah, question itu tandanya kita tuh masukin question pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita kasih ke pelanggan itu. Ini contohnya kita add a question. Sebelumnya itu kita masukin dulu judul judul untuk surveinya itu apa. Di sini saya buat evaluasi pengalaman pengalaman pelanggan di PT Motorrad Indonesia. Nah, kalau udah baru kita bisa add questionnya. Nah, di sini question type itu ada banyak banget, ada multiple choice, only one answer. Jadi ini kayak pilihan ganda gitu, tapi si customer itu cuma bisa jawab satu doang, karena di sini only one answer. Yang kedua ini multiple choice juga, tapi si customer bisa pilih multiple answer allowed. Jadi dia itu bisa jawab lebih dari satu. Yang ketiga ini ada multiple line text box. Jadi di sini ada uh, jawaban-jawaban yang bukan pertanyaan, tapi dia bisa jawab lebih dari satu jawaban. Yang keempat ini ada single line text box. Jadi di sini kalau ada pertanyaan, dia cuma bisa jawab satu doang. Yang kelima itu ada numerical value. Yang selanjutnya ada date.
selanjutnya ada date time, dan yang terakhir itu ada matriksnya. Nah, di sini contohnya kita pilih yang eh single line. Nah, ini kan ada answer, description, and option. Nah, di bagian atas ini ada tulisan survei. Nah, kita itu masukin dulu, kita itu mau ngasih pertanyaan apa. Nah, contohnya, nih kita tanya dulu namanya. Nah, terus kita di sini kan ada answer, description, dan option. Nah, di answer ini tuh kayak ada inputnya itu harus email atau enggak, atau kayak nickname aja. Nah, di sini aku pakai email biar kayak gampang buat nanti kirim linknya itu ke email. Nah, description itu adalah description dari question yang udah kita buat. Misalnya, ini kan ada nama. Nah, descriptionnya contohnya eh masukkan nama sesuai kartu tanda penduduk. Nah, gini, kalau udah kita save, terus kita klik new. Nah, selanjutnya itu ada, kita bisa buat lagi, kita bisa pilih lagi mau pakai yang mana, nggak harus pakai yang multiple line, ya, nggak harus pakai yang single line text box tadi. Nah, ini contohnya eh pertanyaannya itu tanggal servisnya tanggal berapa. Nah, terus description-nya itu description mengenai question-nya itu tadi. Di sini aku deskripsiinnya, eh, kapankah Anda melakukan servis di PT Motorrad Indonesia? Nah, kalau udah, karena kita masih mau buat beberapa pertanyaan lagi, tetap diklik lagi Save and New. Nah, kalau udah, eh, selanjutnya aku pakai yang multi multiple choice, only one answer. Nah, di sini aku mau tanya pertanyaannya itu jenis service yang dia lakukan itu apa. Nah, di sini kita klik yang answer ya. Jadi di answer ini kita bisa masukin choice-nya. Kita bisa masukin, dia bisa milih apa aja. Nah, karena di perusahaan yang kelompok saya buat itu, dia ada dua service, yaitu service ringan dan servis berat. Nah, kalau udah, kita klik lagi Save and New. Nah, terus kita lanjut lagi ke pilih yang ini. Questionnya itu jenis pembelian. Jadi jenis pembelian itu maksudnya kayak apakah dia beli spare part di perusahaan saya atau tidak. Jadi di sini jawabannya optionnya itu ada spare part atau tidak beli. Nah, selanjutnya ini masukin pertanyaan-pertanyaan seputar dengan pelayanannya. Nah, di sini jadi kita pakai yang line text box. Nah, ini aku pilih yang single aja. Questionnya itu, pertanyaannya itu, apakah an, sorry, yang pertama itu, bagaimana pengalaman Anda saat melakukan servis di PT Motorrad Indonesia? Nah, kalau udah, kita klik yang save and new lagi. Nah, terus selanjutnya pertanyaan. Pokoknya kita masukin aja, kita mau berapa pertanyaan, itu kita masukin aja. Dan di sini aku masukin lagi pertanyaannya, apakah Anda merasa pelayanan yang diberikan oleh teknisi kami sudah memuaskan? Eh, memuaskan. Nah, di sini aku sebenarnya mau pakai yang multiple choice, tapi in case dia pilih yang nggak memuaskan, jadi aku butuh kayak penjelasannya gitu. Kenapa? Apa yang buat nggak puas? Nah, jadi di sini aku pilih yang single text box aja biar dia bisa kasih alasannya. Berikan alasan.
Nah, description-nya baru kita tulis, jika Anda merasa tidak puas, tolong berikan alasan. Terus save menu lagi. Nah, di sini aku pilih yang single line text box lagi. Pertanyaannya itu, apakah Anda memiliki saran atau kritik untuk meningkatkan kualitas layanan kami? Nah, di sini kalau udah, ini karena ini pertanyaan aku yang terakhir, jadi aku save dan close. Nah, di sini jadi udah ada ya question-question di uh, link survei yang judulnya evaluasi pengalaman pelanggan di PT Motorride Indonesia. Di sini kita juga bisa tambahin foto. Nah, di sini aku mau masukin foto logo Motorride Indonesia-nya. Nah, ini coba kita tes. Nah, jadi ini ada logo Motorride itu karena tadi aku masukin foto, terus kita bisa coba start surveinya. Masukkan nama, misalnya nama saya Ade Hermalia Putri, continue. Oh, karena tadi saya itu harus email, jadi aku juga harus masukinnya email, nggak boleh nama. Oke, kapankah melakukan servis? Ini coba kita pilih yang ini aja, continue. Nah, ini kita jawab-jawab aja. Ini kita coba contoh jawab aja. Puas. Sudah sangat puas. Nah, kalau udah kita submit. Nah, jadi nanti jawabannya itu bakal kelihatan di sini. Ini contoh ya. Jadi di modul survei itu di sini bakal ketahuan jawabannya. Nah, di sini udah ada tuh partisipannya satu. Nah, berarti udah ada satu yang jawab. Nah, ini ada tanggalnya juga, Kak. Sama waktu kapan dia ngerjainnya, kontaknya juga ada. Jadi kita seandainya dia ada merasa kurang puas, kita bisa gampang gitu kontaknya. Nah, nanti kalau mau bagikan, kita bisa klik share. Nah, ini survei linknya itu bisa share, terus kita send by email. Nah, di sininya eh mungkin bisa kita tulis dear participant, your feedback and suggestions. Nah, jadi ini nanti kata-kata ini tuh yang bakal masuk di emailnya. Jadi kayak kalimat pembukanya emailnya gitu kayak gini. Nah, ini coba kita send. Kita kontaknya nih. Kan tadi udah ada karena yang ngisi siapa, jadi ada masuk gitu. Nah, kalau udah kita send aja. Berhasil di send dan nanti kalau partisipan itu udah ngisi, di sini bakal berubah. Jadi modul survei ini sangat membantu bagi perusahaan khususnya jasa untuk meningkatkan pelayanan. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul khusus survei. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.